Tapi saya ngeliat dengan jelas mas, bentuknya kayak tinggi, ada menara 3, dan masjidnya mas agak warna-warna hijau-hijau, ada kuning-kuning. Jadi setelah itu saya wudhu, karena udah mas Haji dulu yang sholat. Saya sholat itu nggak ada tanah lapang mas, itu batu-batu semua. Waktu sholat, waktu kalau masuk naik dikit tuh pasti batu-batu semua, nggak ada yang lapang. Tuh sholat kaki kayaknya nggak ngerasa nyentuh batu-batu mas, nyentuhnya tanah yang datar. Iya, baru tuh saya sholat tuh batu-batu mas. Kok kayak nggak ngerasa sakit apa, sholat saya tuh waktu itu antara aduh batal nggak ya, tapi emang rasanya kayak beda aja tempatnya mas. Mungkin Mas Umang di situ juga ngerasa nyaman banget lah, betah. Betul. Sama Sahrul juga, wah udah kalau bisa camp di sini Mas Sahrul bilang betul, gitu kan. Betul. Aduh ini saya mandangin sekitar lagi, nyaman banget tempatnya sih emang kata saya. Terus kalau nggak salah waktu itu apa namanya, Mbak Yuli sempat buka jajanan tuh habis saya sholat. Habis itu nungguin sholat kan. Tuh logikanya kalau dupa saya di dalam apa gua kecil itu mas, nggak mungkin sampai bawah. Tapi Mas Omang di bawah nyium bau dupa saya pasti. Nyium. Saya nyium. Soalnya kan si Parah kan bakar itu ya, gaharu di atas. Itu kan beda baunya mas. Iya. Bahkan beda kan. Menyan saya tuh sampai bawah mas. Iya. Kejawab. Nyampe si Sahrul tuh ngeliat saya kan. Kalau dia udah panik atau takut atau ada yang dirasa, pasti dia ngeliat saya mas. Oh. Langsung aman, gitu saya aman. Itu kan yang saya moto Mas Yonan, belakangnya Mas Umang tuh yang ledekin Mas Yonan. Saya fotoin, Sahrul nyenggol tuh. Udah aman, tenang. Saya packing lagi tuh, beres-beresin, nunggu selesai sholat. Udah, ayo Mas Haji jalan kan. Kata Anjun, ayo mas jalan. Oke, udah siap semua nih. Udah selesai sholat, kita jalan. Terus selama perjalanan alhamdulillah aman mas, sampai di batu yang kita sebut pos 2 tuh, yang bis nanjak gini. Oh, Gardu 2. Kan di situ kan udah mau maghrib tuh, udah azan maghrib. Nggak tahu kenapa tuh vibe-nya langsung kayak sunyi banget nah. Beda jauh dari gunung-gunung yang ada di Jawa Tengah selain Lau yang saya rasain ya mas. Tuh Gunung Salak, wah vibe-nya tenang banget sih menurut saya. Aku lewat situ. Terus ambil headlamp waktu itu kan, ambil headlamp, jalan santai. Kalau nggak salah kita berhenti tuh setiap gardu kita istirahat. Di gardu 3 yang kita istirahat agak lama karena udah masuk adzan maghrib tuh, yang kita istirahat sambil duduk. Terus Mbak Yuli bilang banyak nyamuk. Nah Sahrul nih nggak tahu kenapa kan matanya jelalatan sama kayak Mas Yonan. Ketika ngeliat di belakangnya Mbak Yuli itu langsung kayak gini. Soalnya terus minta duduk kan, duduk sama Mas Umang sama Enjun kalau nggak salah tuh di bawah. Kan yang berdiri saya sama Mas Yonan tuh, yang sampai base layarnya selereknya dibawahin. Mas Yonan langsung matanya kemana-mana. Nah Mas Yonan sampai di satu titik, saya juga sampai di satu titik itu tuh. Jadi kalau bisa ngeliat kayak gini, Mas Yonan kesini sama nih miring. Jadi Mas Yonan tuh berdiri nggak sejajar sama saya sih mas. Betul. Langsung Mas Yonan tuh dari ke Mas Umang tuh, gitu kan. Iya. Langsung berarti lihat nih Mas Yonan nih, saya kata ngeliat nih berarti Mas Yonan nih. Lah biarin, biar aja penasaran kata saya. Dah, saya kebetulan nggak ada takut, nggak ada apa enggak mas. Alhamdulillah aman sih. Terus karena waktu itu udah azan maghrib, kita lanjut jalan. Sampai kalau nggak salah di gardu 5 yang ada tempat duduknya kecil. 5 atau berapa itu? 5 kalau nggak salah, saya masih ingat banget. Istirahat. Yang Mbak Yul udah agak ngantuk tuh, agak tiduran. Tuh sebelahnya Mbak Yul persis. Kalau mata saya, penglihatan saya kurang jelas waktu itu karena headlamp itu, ada muka kayak gini, langsung gak ada mas.
Cuma muka aja gitu mas, gitu hilang lagi. Jadi Bayul kan kayak gini mas, langsung. Tapi saya langsung, oh, astagfirullahaladzim. Mungkin cuma menunjukkan kalau memang dia ada di situ. Oh, ya udah, positive thinking saya, kalau ini emang jalur religi, insya Allah setan atau apapun, insya Allah nggak ada lah menurut saya mas. Menurut saya, tapi dimanapun tempat pasti adalah yang namanya jin, setan atau apa mas. Mungkin saya pikir, oh mungkin yang di sinilah, nggak tahu siapa. Dah, yuk jalan-jalan. Kalau nggak salah tuh istirahat break di situ tuh nggak lama, langsung jalan. Yang nunjukin tanah longsor. Iya. Yang sebelah kanan. Iya, yang sebelah kanan. Yang sebelum kita lanjut jalan. Saya waktu yang lain ke sana, terus kan Sahrul penasaran juga tuh masuk sana. Saya di sini sendirian. Tuh kayak ada tuk. Tapi jalan lewatin saya tuh cepet mas. Dari bawah, dari atas mas? Dari bawah ke atas. Tapi saya nggak ngeliat sama sekali sosoknya mas, cuma dengar suara orang jalan doang. Terus, oh mungkin yang siarah, mungkin saya kata. Tapi dalam hati saya, oh bukan orang siarah sih. Mungkin makhluk atau jin-jin yang di situ mau naik lah atau apa, saya nggak tahu. Alhamdulillah kita nyampe di tempat camp. Itu saya udah nggak bisa mendung. Nangis saya udah nggak bisa ditahan sih mas. Dalam hati, ya Allah, ini setelah penantian 6 tahun lamanya saya bisa ke Gunung Salak. Dan di situ saya benar-benar bersyukur karena karena nggak bisa nahan air mata yang keluar. Daripada saya ngelap, mending saya syukur sekalian mas. Saya syukur alhamdulillah sampai hati tuh rasanya bener-bener kayak beda banget, senengnya luar biasa. Setelah sujud itu kan saya belum berdiri tuh mas, sempat agak kaki lutut di bawah, terus saya berdoa bentar tuh kayak ada yang ngusap kepala gini mas. Tapi saya nggak ngeliat ke atas, nggak kayak gini, tapi saya masih khusyuk berdoa karena alhamdulillah hajat saya lama udah terkabulkan. Terus bisa silaturahmi sebelum puasa juga ke situ. Selesai berdoa itu, saya lihat ke atas nggak ada apa-apa mas. Tapi tuh di kepala kayak masih kerasa ada yang ngelus. Iya, ada yang ngelus. Terus makanya tuh sama A bilang, mas nanti kita ziarah ya sebelum tidur. Emang niat saya ya nanti insya Allah ke sana sekalian. Nah itu kan sebelum kita balik ke bikin tenda, kan saya sempat bakar dupa 2 tuh mas. Sempat bakar dupa 2 tuh langsung kayak di gapura gini nih, dua-duanya sama di tempat di kubangan air tuh WC. Kalau masuk mangga anginnya tuh kencang banget, cepoy. Betul. Baru mau nyautin, iya. Terus setelah saya bakar dupa tuh, tadinya hening enak. Hening, nggak ada. Malah panas saya. Iya tuh, saya bakar. Langsung, aduh enak banget. Hati saya langsung, alhamdulillah ya Allah, hajatnya udah dikabulin. Udah tenang. Mungkin angin itu menandakan bentuk dari ungkapan rasa syukur saya buat hati nenangin saya. Mungkin mas positive thinking saya. Dah yuk bikin tenda. Kita bikin tenda, terus ada yang ngambil air, ada yang segala macem. Terus karena tempatnya kan emang space-nya susah ya mas. Jadi tenda saya kan agak ke ilalang. Nah lucunya tuh gini mas, kalau saya tidur di sebelah sana kan loser tuh. Sahrul kan tidur sebelah sana, terus Mas Yonan di dekat pintu sini, saya di tengah. Saya lagi mikir-mikir gini mas, ini kalau saya tidur di sana bisa-bisa tenda balik nih, karena berat ke sana kan. Ke sana betul. Terus tas carry-nya juga di atas semua kayak gini mas. Ini tempatnya nggak pas banget nih. Akhirnya kita nyangkul-nyangkulin akar-akar, terus nambah-nambahin ilalang buat biar rata kan. Udah nyampe situ bangun. Nah